Shalom. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam juga Ibu Justisia yang sudah hadir. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh bertemu kembali walaupun secara online. Tapi kita selalu percaya Tuhan kita tetap hadir tengah-tengah kita karena kuasa kasih-Nya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa saat ini kita menjalani masa Prapaskah. Kita sungguh bersyukur untuk kasih dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Penyertaan-Nya, kemurahan-Nya, anugerah-Nya sampai hari ini masih menyertai kita. Sudah layak dan sepantasnya kita mau bawa malam hari ini ucapan syukur. Yang terbaik hanya bagi Dia. Kita mau bawa hati kita bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mau awali persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan untuk segala apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih beri kami kesempatan hidup. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu, selain pujian dan syukur kepadamu. Malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Kami bawa pujian syukur kami dengan hati kami kepada Engkau. Kami mau masuk ke hadirat-Mu. Biar pujian syukur yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Sekali lagi kita mau katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Benar Tuhan, Kau sungguh baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kami bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu yang selalu ada melingkupi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat penyertaan-Mu di dalam setiap perjalanan kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk setiap pergumulan yang boleh kami lewati, hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak habis-habisnya kami ingin mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Karena begitu banyak yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Engkau yang selalu setia mendampingi kami. Tidak pernah Engkau lepaskan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur boleh memiliki dan mengenal Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Allah kami yang hidup, yang berkuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih,
Sambil menunggu teman-teman yang lain, sekali lagi saya mau katakan shalom. Saya mau menyapa Bapak Ibu baik yang ada di Zoom ataupun di YouTube. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Tuhan kita sungguh baik. Tuhan kita luar biasa. Pada masa Prapaskah, dari beberapa misa yang saya ikuti, misa Minggu ataupun Sabtu, terutama bacaan tentang kakak dan adik yang minta harta warisan. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat masa Prapaskah kita untuk lebih introspeksi diri, kita lebih untuk melihat diri kita apa yang masih kurang di hadapan Tuhan. Pertobatan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Saya mau membagikan sedikit sharing saya, apa yang saya rasakan. Saya pada saat umur 14 tahun, kedua orang tua saya Tuhan izinkan mereka bercerai. Itu pasti bukan kehendak Tuhan. Dan setelah berapa tahun kemudian ayah saya menikah lagi. Pada saat ayah saya menikah, saya yang sangat menentang, sehingga saya pernah ditampar pipi saya oleh ayah saya karena saya sangat menentang pernikahan itu. Tamparan itu sangat membekas di hati saya, Bapak Ibu yang terkasih. Dan saya sangat membenci ayah saya pada saat itu. Dan apa yang terjadi pada saat mereka menikah pun, akhirnya mereka hilang kabar dari kita. Mereka benar-benar menjauhkan diri dari kehidupan anak-anaknya dan ibu saya. Sekitar hampir 20 tahun, Bapak Ibu yang terkasih. Sampai saya tanamkan dalam hati, saya bicara juga ke adik saya bahwa kalau papa meninggal, kita nggak tahu, kita relakan saja. Saya udah sakit sekali karena saya merasa ditinggalkan oleh ayah saya, apalagi dengan tamparan yang saya terima waktu saya kecil. Karena saya melarang dia menikah. Dendam tumpuk terus menumpuk, Bapak Ibu yang terkasih, sehingga tidak membawa damai sukacita di hati saya. Saya sangat sakit. Apa yang dengar kabar dan sosok ayah itu membuat saya sangat terluka. Tapi Tuhan baik, sangat teramat baik. Tuhan tidak membiarkan anaknya terluka sampai demikian dalam. Tuhan izinkan ayah saya sakit stroke sampai 3 kali, sehingga pada akhirnya tidak berdaya. Dan Tuhan temukan adik saya lewat adik saya, sehingga ayah saya bisa dibawa kembali ke kota Semarang, tempat adik saya tinggal. Jadi detik-detik terakhir hidup ayah saya justru lebih banyak dengan anak-anaknya yang lama. Bagaimana penderitaannya masuk keluar rumah sakit, karena ayah saya itu udah ada jantung, gula, banyak sekali komplikasi. Itu pun kita tahu setelah 20 tahun, Bapak Ibu yang terkasih. Saat itu saya berontak sebetulnya. Kenapa udah ninggalin kita, enak banget, sekarang sakit kita yang suruh ngurus. Tapi luar biasa Tuhan itu. Seperti masa Prapaskah ini, Tuhan mengharapkan kita untuk memberikan pengampunan, melepaskan semua yang ada di hati kita, sehingga kita damai sukacita menyambut damai dari Tuhan sendiri. Tuhan yang begitu besar kasih-Nya, Dia yang rela mati di kayu salib untuk kita semua. Penderitaan yang saya alami bukan apa-apa, belum apa-apa. Tapi luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan memberikan pengampunan, kekuatan bagi saya untuk mengampuni ayah saya. Sehingga pada saat ayah saya meninggal dan waktu sakit pun, saya diizinkan untuk merawatnya. Saya diizinkan untuk mengasihinya. Bapak Ibu, itulah sungguh besar Tuhan kita. Tuhan yang sudah rela mengampuni segala dosa kita.
Apa salahnya kita juga mengampuni semua orang yang berdosa kepada kita. Masa Prapaskah ini adalah masa kita untuk merenungkan pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kita lebih diperbarui lagi, lebih layak di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita mau bawa hati kita. Kita mau sembah Dia, Allah kita yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Kita rindu memuji menyembah Dia. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu melayani-Mu Tuhan, Ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi kita mau katakan, hatiku mau menyembah-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap
segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus dengan segenap hati, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, ruhiku, waktuku datang untuk menyembahmu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, ruhiku, waktuku datang untuk menyembahmu, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus, hanya dengan segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus.
Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu selalu diam di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Engkau masih izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Yustisia. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi beliau, agar semua yang diperkatakannya hanya daripada-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan, dan biarlah firman yang ditabur malam hari ini masuk ke dalam hati kami dan menjadi rema di dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah kekuatan dan pelita hidup kami Tuhan. Kami siap mendengarkan setiap sabda-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bu Yustisia. Selamat malam. Selamat malam teman-teman terkasih dalam PDKK Elsa Cikarang. Shalom. Perkenalkan saya sekali lagi, nama saya Yustisia Elisa Sagita. Saya diutus dari sebuah komunitas, namanya Komunitas Kasih Yesus. Saya bertempat tinggal di Paroki Kalideres Santa Maria Immaculata. Saya seorang ibu dari satu orang putri, dan saat ini pekerjaan saya pengangguran banyak acara. Hanya melayani di rumah dan beberapa pelayanan lewat online, dan komunitas kami sudah mulai pelayanan offline. Hanya itu, malam hari ini saya ada jadwal di Elsa Cikarang untuk membawakan sebuah renungan kebenaran yang memerdekakan. Sebetulnya ini adalah bacaan yang direnungkan untuk bacaan hari ini. Dari Yohanes 8, 31-42. Sekedar ilustrasi, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, sering kita mengartikan hidup merdeka itu seperti hidup yang tidak terjajah. Kita teringat cerita kemerdekaan bangsa di mana merdeka itu tidak terjajah. Your internet connection is tidak terjajah oleh pihak manapun, tidak terikat aturan apapun. Kita sering ketika kita tidak memiliki pekerjaan rutin, kita merasa merdeka, bisa bebas sekehendak hati. Nah, saudara-saudari, merdeka dalam hidup orang beriman tentu berbeda sekali artinya dengan merdeka dalam arti yang pemahaman yang sering ada berseliweran di antara kehidupan kita. Merdeka bagi orang beriman adalah hidup kita tidak lagi dalam penghambaan selain kepada Allah. Dan hidup itu telah kita dapatkan ketika kita menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ketika kita dibaptis, saat itu sebenarnya kita telah mendapatkan kemerdekaan kita. Kita diambil alih dari penghambaan terhadap dosa menjadi milik Allah. Nah, saudara-saudari, pada masa Prapaskah ini, masa yang tepat untuk kita merenungkan tentang segala kebaikan Allah yang memberikan bagi kita sebuah kemerdekaan. Tadi dikatakan bahwa kita dinyatakan merdeka ketika kita menyatakan iman percaya kita dan kita dibaptis. Melalui apa? Melalui pengorbanan salib. Spiritual penebusan, melalui penebusan itulah kita telah dibeli secara tunai, lunas, tuntas, dengan kehormatan serta nyawa Kristus sendiri yang dikorbankan di kayu salib. Kita tidak menjadi hamba dosa. Menjadi hamba tidak lagi menjadi hamba kegelapan,
tetapi menjadi hamba atas nama Allah, Sang Pencipta, yang oleh karena kasih-Nya, seorang hamba kita semua ini mendapat segala keistimewaan seorang anak, hingga boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Luar biasa. Dari seorang anak yang compang-camping, tadi digambarkan seperti anak yang hilang, sudah bersekian lama berbuat dosa, sudah bergelimpangan dosa, sudah berbau tai kotoran-kotoran babi, badan kotor, kotor kita gambarkan kotor karena dosa, lebih kotor daripada kotoran dari binatang. Tetapi apa? Bapa yang Maha Kasih menyambut kedatangan sang anak dengan rengkuhan. Dia tidak takut bajunya bercampur dengan bau, segala macam bau. Dia terima anaknya yang penuh dosa dengan sebuah pengampunan yang besar. Itulah gambaran kita. Saya, Anda sekalian, karena belas kasih Allah, diterima dalam keluarga besar kerajaan Allah. Inilah kemerdekaan yang pertama sebagai seorang Kristiani. Perlu kita ketahui, kemerdekaan yang kita miliki tidak mungkin kita dapatkan tanpa anugerah, tanpa kasih Allah dalam hidup, dalam sengsara, dalam salib, serta kebangkitannya. Kemerdekaan yang kita raih, status anak Allah, murni adalah sebuah anugerah keselamatan daripadanya, dan bukan karena hasil usaha kita. Hanya karena belas kasih Allah, hanya karena Allah yang berbelas kasih, kita memiliki kemerdekaan. Kemudian, melalui jiwa yang merdeka, yang telah dimerdekakan dengan iman, melalui iman percaya kita kepada Allah, kita memiliki kesempatan untuk meraih keselamatan, yakni hidup kekal, hidup sesudah kehidupan di dunia ini. Mari, saudara-saudari, kita mulai masuk di dalam renungan kebenaran yang memerdekakan lebih dalam lagi. Tadi kita sudah bersama menemukan definisi tentang merdeka, sesuai posisi kita sebagai seorang Kristiani. Merdeka tadi dikatakan lepas dari penghambaan terhadap dosa dan kegelapan dan masuk dalam penghambaan kepada Allah, dan kemudian Allah mengangkat kita menjadi anak, menjadi bagian dari kemuliaan Allah, bagian menjadi kerajaan dari kerajaan surga. Sehingga merdeka di sini bukan berarti kita berlaku sesuka hati, tapi justru kita masuk dalam sebuah ketaatan, dalam sebuah kesetiaan, serta masuk di dalam sebuah komitmen untuk menempatkan Tuhan sebagai Tuan atas hidup dan kehidupan kita. Mari kita mulai masuk dalam ayat-ayat yang akan kita renungkan. Saya minta bantuan, ada saudara-saudara yang membantu saya membacakan, mungkin dimulai dari ayat 31 dulu. Baik, Injil Yohanes 8 8. ayat 31. Satu dulu, Pak. Iya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Terima kasih. Tuhan berkata kepada orang Yahudi yang percaya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Orang Yahudi yang percaya adalah orang Yahudi yang menjadi percaya dengan pengajaran dan semua pernyataan Yesus tentang dirinya yang telah dijelaskan atau telah diuraikan pada ayat-ayat sebelumnya, di mana Yesus menyampaikan siapa dirinya. Sang roti hidup, air hidup, bahkan Yesus memberikan contoh bagaimana sikapnya ketika berhadapan dengan wanita yang dinyatakan sebagai pendosa. Kemudian Yesus mempertegas siapa dirinya, sang terang dunia, bahwa dia tidak berasal dari dunia,
meskipun mendengar begitu banyak pengajaran, contoh, mujizat, dan segala macam, tetap aja ada yang tidak percaya. Dan yang ketika Yesus berkata hanya kepada Yahudi yang percaya. Tetapi ada yang tidak percaya. Ada hatinya yang tetap beku, ada hatinya yang tetap tertutup. Bukan karena apa yang dilihat, bukan karena apa yang Tuhan tunjukkan melalui mujizat, tapi hatinya yang telah membeku. Kemudian di ayat 31, orang-orang yang percaya, meskipun dia telah percaya, bukan berarti dia mengerti. Belum tentu dia mengerti apa yang dikatakan Yesus. Karena ketika dia percaya, dia telah merdeka. Tapi saudara-saudari, merdeka perlu ada sebuah tindak lanjut. Ya, bisa masuk ke dalam ayat 32. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke. Kepada orang percaya, Yesus menyatakan demikian. Kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Ya. Orang percaya tadi tidak berarti langsung sudah merdeka dan selesai sampai di situ. Seperti halnya kita telah dibaptis. Mungkin kita belum tahu apa-apa. Sedikit pengetahuan ketika kita ikut pelajaran-pelajaran sebelum pembaptis. Jadi ketemu katekisasi, katekumen, jadi ikut persiapan sebelum pembaptisan. Kita yang percaya, kita yang memiliki iman kepada Kristus dengan pengharapan akan kasih dan kebenarannya, itu awal dari hidup merdeka. Hidup merdeka bagi jiwa kita. Namun kita belum sepenuhnya merdeka. Perlu dimerdekakan dari hari ke hari agar sungguh-sungguh merdeka. Melalui apa? Melalui pengenalan kita akan Allah dalam firman-Nya yang hidup, serta dalam kehendak-Nya yang semakin hari semakin kita mengerti, semakin baik pengenalan kita akan Allah. Jadi selain kita dinyatakan percaya, kita harus dimuridkan Yesus dari hari ke hari secara konsisten. Tentu kalau kita bersekolah, kita tidak mungkin memilih. Oh ya, saya mau sekolah hari-hari ganjil aja, seperti ganjil genap sekarang, mobil ganjil genap. Tidak demikian. Saya boleh masuk sesuka hati, hanya hari ganjil, hari genap libur, atau sebaliknya. Tentu tidak demikian. Seorang murid artinya harus ada sebuah konsisten, perlu sinambungan, pengajarannya pun berkesinambungan, sehingga menjadi murid yang utuh, supaya mengerti kehendak Allah secara utuh dan benar, supaya kita dapat menjadi murid yang sebenar-benarnya, sampai pada akhir perjalanan hidup tetap belajar sebagai murid, supaya apa? Kemerdekaan kita dapat diraih dengan sempurna. Melalui apa? Tentu ini hal yang sering kita dengar. Melalui hidup firman. Hidup firman sehari-hari. Bukan hanya kita sekedar membaca firman, merenungkan firman, tapi apa? Kita juga harus menghidupi firman dalam hidup. Susah, kita nggak mengerti. Tidak usah khawatir. Roh Kudus akan menjadi penolong kita untuk mengerti firman. Saat saya membaca firman, saya sungguh tidak tahu. Saya mulai membaca firman kira-kira sekitar 9-10 tahun yang lalu. Ketika membaca bahkan tempat Yohanes dimanapun, Matius, Lukas, saya tidak tahu. Buta. Jadi Alkitab yang saya beli bertahun-tahun ini masih bagus, masih rapi. Ketika pertama membaca,
saya membayangkan ini adalah sebuah novel, karena saya mulai dari Kisah Para Rasul. Terus berlanjut saya nggak mengerti, saya hanya mengambil inti ceritanya seperti kita membaca sebuah novel. Tapi saudara-saudari, percayalah, Roh Kudus adalah roh penolong. Apa firman yang kita butuhkan akan menjadi rema di dalam, akan tertinggal dalam hati kita, akan tertinggal di dalam ingatan kita. Dan itu setiap saat bisa kita rindu, bisa kita ambil dengan sendirinya. Akan Tuhan ingatkan hal itu. Kemudian, selain firman, kita juga harus menjadikan doa sebagai nafas kehidupan. Artinya apa? Bukan kewajiban kita misalnya berdoa rosario 1 hari sekali, berdoa 1 jam sekali. Tidak demikian. Jadikanlah doa sebagai nafas kehidupan. Artinya apa? Kita berdoa, kita berelasi dengan Allah bukan untuk jam-jam yang kita sudah tentukan. Tapi setiap saat kita bisa memanggil namanya, kita bisa melakukan relasi itu melalui hati yang bertemu dengan hati. Doa sambil bekerja, doa sambil melakukan apapun, kita bisa sambil berdoa. Bukan dibalik, bukan bekerja sambil berdoa. Kita bukan berdoa bekerja sambil berdoa. Bukan demikian. Jadi artinya berdoanya tuh hanya sambil lewat, tidak. Bekerja kita boleh sambil berdoa, tapi bukan berdoa sambil bekerja. Kita berdoa sambil masak, harusnya berdoa rosario kita sambil masak. Tidak. Kita tetap memiliki jam khusus untuk berdoa, 1 jam misalnya, ditambah hari lain yang kita jadikan doa sebagai nafas hidup. Ngerti ya, Mbak? Tadi maksud saya arahnya adalah ke situ, bahwa kita selain doa yang sehari, yang apapun kita satukan dalam doa, kita juga harus memiliki namanya saat teduh khusus. Di samping itu apapun kita bisa jadikan sebagai doa. Saya sering sedang mengendarai mobil, kita bisa doa, mungkin doa hafalan saya mungkin takut terlalu panjang, di tengah-tengah terputus, saya hanya memanggil mungkin Yesus, 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 sesuai tarikan nafas. Hanya itu sangat sederhana. Tetapi itu bukti bahwa kita terus membina relasi dengan Allah. Sedang mengerjakan apapun, kita bisa sambil tetap membina relasi dengan Allah. Kemudian apa? Selain hidup firman, hidup doa, hendaklah kita memiliki sebuah komunitas Kristiani dan PD seperti dalam PD PKK Elsa Cikarang ini. Komunitas itu adalah tempat bertumbuh satu sama lain, menumbuhkan satu sama lain, melayani satu sama lain, kadang-kadang juga mengoreksi satu sama lain. Kadang-kadang juga sebagai teman bergumul satu sama lain. Dan melalui pelayanan dan melalui pelayanan bisa juga dalam komunitas, kita juga menghadirkan Allah dan merasakan Allah yang hadir di dalam komunitas. Inilah pentingnya bahwa kita bisa bertumbuh, dimerdekakan dari hari ke hari melalui kegiatan ini. Contohnya saya dalam komunitas. Contoh ya, saya juga dimerdekakan dari sebuah komunitas. Saya bergabung dalam komunitas kira-kira 9 tahun yang lalu. Dan komunitas saya itu banyak yang sudah berusia lanjut. Jadi saya termasuk usia muda, padahal sudah 60. Karena saat ini anggota di komunitas kami ini ada yang sudah berusia 88 tahun. Nah, tadi ibu yang WL itu punya luka batin terhadap ayah. Saya waktu itu punya luka batin terhadap ibu. Sejak saya kecil sampai masuk komunitas, saya tidak pernah merasakan pelukan itu. Nggak pernah. Sehingga ketika bertemu ibu itu kaku. Yang ada cuma perasaan hormat dan berbicara seperlunya dan kaku. Ketika masuk dalam komunitas, saya tidak terasa bahwa ego saya, mungkin kemarahan saya itu dimerdekakan melalui apa? Di komunitas itu setiap kita bertemu itu ada pelukan dan cipika-cipiki. Nah,
pelukan pertama dari seorang dengan wujud ibu saya justru rasakan dalam komunitas. Saya dimerdekakan dalam hal, mungkin saya mau menyimpan sebuah kemarahan, karena saya sejak kecil itu dibedakan antara saya dan adik saya, kebetulan laki-laki, dibedakan sama begitu dibedakan, sehingga tanpa terasa saya memiliki luka batin. Kok saya dibedakan ya? Jadi terluka. Nah, ketika itu cair, saya merasakan pelukan seorang ibu di komunitas. Dan beberapa sikap saya yang mungkin, karena saya berangkat dulu bekerja di sebuah perusahaan multinasional, terbiasa dengan disiplin, terbiasa dengan strict begini, ketika masuk dalam komunitas, mengerjakan sebuah acara Paskah, dan kemudian kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi yang menyiapkan segala sesuatunya. Sampai pada waktunya, yang harus dikerjakan, teman-teman banyak yang tidak mengerjakan. Kemudian saya merasa nggak puas, saya komplain, nah itulah. Di situ pun saya dimerdekakan, diberikan sebuah pengertian bahwa pelayanan yang terutama adalah sukacita. Jadi jangan terlalu strict, jangan terlalu sempurna. Tuhan mungkin tidak mengendaki kesempurnaan seperti itu. Tetapi Tuhan mengendaki hati yang sukacita, hati yang bersama-sama merayakan, bukan yang sempurna. Tetapi ketika dapat merangkul semuanya menjadi satu gerak yang sama, itu yang Tuhan kehendaki. Dan saya dimerdekakan di sini. Mengerti bahwa sebuah komunitas yang paling utama adalah kebersamaan, sukacita, dan kita bisa merayakan Paskah itu sebagai sebuah perayaan bersama. Bukan perayaan kesempurnaan yang butuh diakui oleh begitu banyak orang. Kehebatan, wah kamu hebat. Bukan seperti itu. Ketika saya bisa mengorganisir sebuah kebersamaan, itulah hebat. Dapat menghadirkan Allah di tengah-tengah teman-teman semua. Saya dimerdekakan melalui komunitas. Inilah pentingnya. Di samping firman, di samping doa, komunitas dan pelayanan tidak kalah pentingnya. Karena itu juga salah satu praktek. Bagaimana kita menghidupi firman, bagaimana kita dihidupi dari doa, dari relasi kita kepada Allah, kita akan bisa praktekkan dalam hidup berkomunitas dan dalam praktek pelayanan. Betapapun kepandaian manusia, sepintar-pintarnya manusia menghafal firman, tanpa menghidupi firman, firman itu tidak memberikan manfaat, hanya seperti novel, hanya seperti cerita, hanya seperti sejarah. Firman itu tidak mengubah hidup orang, bahkan firman itu tidak berkuasa apapun. Untuk itu firman perlu dihidupi, supaya apa? Supaya dia memiliki kuasa, supaya kuasanya sungguh dapat kita rasakan. Kuasa atas hidup seseorang, sehingga firman itu menunjukkan dayanya, mengubah, memerdekakan siapapun yang membaca, merenungkan, serta menghidupi. Karena apa? Karena firman Allah itu adalah kebenaran Allah. Jadi kebenaran yang akan memerdekakan kita berawal dari firman Allah, berawal dari Yesus sendiri. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus hadir, bukti Yesus hadir, kehadiran Yesus yang masih kita rasakan melalui firman Allah. Firman itu adalah Allah sendiri dan firman itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah yang berdaya mengubah dan memerdekakan kita. Apa sih sebenarnya kebenaran? Kebenaran itu adalah sesuatu yang kita percaya, yang dapat kita andalkan. Di dalam ketika Yesus dalam sidang di depan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus berkata kepada Yesus, "Jadi, engkau adalah raja?" Jawab Yesus mengatakan,
kamu loh yang mengatakan aku raja, tapi untuk itu aku lahir, untuk itu aku datang ke dunia supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Inilah kebenaran. Yesus Raja, Yesus lahir, Yesus datang ke dunia, Yesus memberikan kesaksian tentang kebenaran karena Dia sendiri adalah kebenaran itu. Dan Yesus yang masih dapat kita, yang menyapa kita setiap hari adalah firman. Firman-Nya yang hidup. Siapa yang berasal dari Allah akan menerima kebenaran Allah. Siapa akan menerima dan menaati kebenaran Allah. Karena Yesus adalah sumber kebenaran Allah dan kebenaran itu sendiri. Saudara-saudari, di samping Yesus sendiri adalah sang kebenaran, tapi kasih Yesus kepada manusia adalah sebuah kebenaran. Kita melihat dari rancangan awal pun kasihnya itu tak terbantahkan. Bahkan Allah itu menciptakan rancangan, kalau dibilang kita rancangan 1, ada cadangan rancangan 2, terus itu step by step berlapis-lapis rancangan Allah untuk keselamatan kita. Sampai akhirnya adalah peristiwa sengsara dan salib. Dan yang paling akhir, rancangan keselamatan Allah yang masih berlaku sampai sekarang adalah hadirnya Roh Yesus sendiri bersama Roh Bapa bersatu di dalam satu, yakni Roh Kudus, yang dihadirkan dalam kehidupan kita, menggantikan hadirnya Yesus untuk apa? Menemani, menguatkan. Menemani, menguatkan, mengoreksi, memberikan pengertian kepada kita. Saudara-saudari, apakah selama ini kita sudah merasa memiliki percaya itu? Sudah puas? Hanya sekedar percaya? Tentu kita sudah masing-masing memiliki komitmen, sudah melaksanakan, dan berusaha untuk setiap hari memikul salib dan menyangkal diri. Bukti percaya kita kepada Allah. Kalau kita percaya berarti nggak ada protes, nggak ada apapun. Apapun yang kita terima, kita nggak pernah berprasangka buruk. Bahkan ketika kita menerima penderitaan, kita tidak jadikan itu penderitaan. Ketika satu pintu tertutup, kita memiliki keyakinan Tuhan buka pintu yang lain. Ketika kita merasa pintu kita tertutup, kita percaya di balik pintu itu tidak ada berkat. Bahkan mungkin kecelakaan bagi kita. Itu sikap kita terhadap Allah yang kita percaya. Allah yang segalanya adalah benar dan Allah yang tidak pernah memberikan hal yang jelek kepada kita. Bahkan ular pun tidak akan memberikan racun bagi anaknya, apalagi seorang Allah Bapa yang Maha Kasih. Sikap percaya itulah yang perlu kita miliki. Percaya pada Allah yang benar, bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang membawa keselamatan. Sehingga kita tidak pernah berprasangka apapun terhadap Allah. Kita mau menyangkal diri, memikul salib. Saudara-saudari, membaca dan merenungkan kebenaran dalam kitab suci, kemudian kita hidupi dalam seluruh tingkah laku yang memerdekakan kita. Supaya apa? Supaya aku makin kecil dan Tuhan menjadi makin besar. Seberapa aku mampu mengecilkan aku, itu tanda, itulah yang menunjukkan seberapa besar pula aku telah memerdekakan diriku melalui kebenaran firman. Jadi ketika aku menjadi kecil, sebenarnya sebesar itulah aku telah dimerdekakan.
Ketika kita sedang misalnya di jalan, ditabrak atau dikebut orang, ada orang yang menyelip. Saat itu siapa yang menjadi Tuhan atas diriku? Bisakah aku mengecilkan aku? Ketika aku mengecilkan aku menjadi merdeka. Tidak ada perasaan marah, tidak ada umpatan yang keluar dari mulut. Ketika aku berelasi dengan sesama dan timbul konflik, saat itu siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Siapa yang menjadi Tuhan ketika berkonflik? Apakah Kristus? Apakah egoku? Apakah aku membiarkan emosiku menjadi Tuhan atas diriku? Dan aku membesarkan aku. Supaya aku dikatakan aku kuat, aku hebat, aku punya kekuasaan. Maukah aku kecilkan menjadi bukan siapa-siapa? Ketika itu, aku berhasil memerdekakan aku seperti yang Tuhan inginkan. Ketika dihina, direndahkan, disakiti, adakah kecenderungan membalas, dendam, atau bahkan mengampuni? Yang mana kita menangkan? Harga diri, ego, keakuanku, atau kebenaran Allah? Kita ingat harus mengampuni, harus mengasihi. Bahkan Tuhan mengatakan, kasihilah seperti dirimu sendiri. Ditegaskan lagi dalam perintah baru yang selalu dibacakan menjelang Paskah. Cintailah untuk mengasihi seperti contohnya dia mengasihi. Mana yang kita menangkan? Nah, saat itu kesempatan kita untuk mengecilkan aku. Sekali lagi, mengecilkan aku, kemudian membesarkan nama Tuhan. Ketika itu, aku telah memerdekakan diriku sendiri. Di dalam komunitas kami, slogannya adalah, dia menjadi besar dan aku menjadi kecil. Karena apa? Ketika melayani pun, itu bisa menjadi sarana kita menyombongkan diri. Karena ketika siapa yang dilayani, misalnya nih, ketika dilayani, misalnya ada sebuah pelayanan doa, ketika dilayani dan tiba-tiba pergumulannya lepas, atau mungkin ketika berdoa, sakitnya sembuh, langsung aku menyombongkan diri. Itu karena doaku. Wah, itu karena Tuhan sayang padaku, mendengarkan doaku. Tiba-tiba aku membesarkan aku. Padahal Tuhanlah yang bekerja saat itu. Tuhan yang berkenan untuk turun tangan mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Bukan karena aku, bukan karena kebaikanku, bukan karena kekudusanku. Tidak ada hubungannya. Itu biarlah Tuhan yang menjadi besar dan aku menjadi kecil. Dan itu hendaknya menjadi slogan hidup kita semua. Agar Tuhan menjadi besar dan aku makin kecil. Supaya apa? Di dalam setiap peristiwa, tanpa terasa, aku dimerdekakan melalui setiap peristiwa, melalui setiap percobaan, melalui setiap apapun yang menantang kita untuk berani pikul salib dan sangkal diri. Oke, mari ayat 33, Pak. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Nah, orang-orang Yahudi ini yang baru percaya masih saja belum mengerti maksud Tuhan. Ini juga sering terjadi pada kita. Kita sering terjebak dengan hal-hal duniawi, status, harta, pencapaian. Ingat, kita masih kasus ini kita diingatkan di kata-kata firman Tuhan sendiri dalam Matius, saya lupa, sekitar Matius 6. Janganlah kamu mengumpulkan harta dunia, karena harta dunia itu bisa dimakan ngengat, bisa dimakan karat, bisa diambil pencuri. Kumpulkanlah harta surga yang bisa tidak bisa dimakan ngengat, karat, dan
tidak bisa dibongkar pencuri. Menjadi orang sukses, punya mobil, sering menjadi tanda diberkati Tuhan. Seperti pada tokoh-tokoh kitab suci yang memiliki anak banyak, memiliki banyak ternak, menjadi tanda seorang yang diberkati. Banyaknya pelayanan, oh aku di pelayanan menjadi koordinator, aku di pelayanan menjadi misalnya nih dewan paroki, menjadi koordinator misalnya prodiakon atau apa. Sering menjadikan simbol dunia sebagai simbol perkenanan Tuhan. Kemudian orang yang tidak memiliki masalah dalam hidup, yang sehat, anak cucunya sehat, gemuk-gemuk, makmur, menjadi tolak ukur berkat dan perkenanan Tuhan. Saudara-saudari, sekali lagi, jiwa yang merdeka adalah jiwa yang mampu melepaskan diri dari duniawi, dari hal-hal lahiriah, dari hal-hal di luar kebenaran Allah. Kita masih ingat, ada seorang buta yang bertemu dengan Yesus. Yesus katakan, bukan salah siapapun, tetapi kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui dia. Kita ingat, Nick Fujiki. Saya ingat satu tulisan dari pernyataan orang tuanya. Kalau Nick, yang seorang yang tidak memiliki tangan dan kaki, kalau dia terlahir normal, dia akan menjadi pemuda biasa di Australia. Justru melalui ketidaksempurnaan fisik, Tuhan memberikan potensi lain dan berhasil dia gali. Dan dia menjadi orang sukses. Justru jangan selalu melihat lahiriah. Orang jiwa yang merdeka akan terlepas daripada ini. Karena kebenaran Allah melintasi segala sesuatu. Fisik, hal duniawi. Tuhan melihat hati. Dan kita diminta kepada jiwa yang merdeka, kita melepaskan diri dari segala sesuatu, uang, materi, kelekatan yang mengikat, ego, emosi, hiburan palsu, keinginan yang berlebihan, sikap yang menutupi diri dari kepedulian dan atas kesulitan dan penderitaan sesama. Itu pun, kalau kita memiliki jiwa yang merdeka, kita tidak akan suka melihat orang lain menderita. Kita akan suka menjadi bagian dari berkat yang menjadi saluran berkat bagi orang yang menderita. Nah, kita lanjut ke ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara-saudari, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Karena setiap kita terjatuh dalam dosa, kita mohon ampun, kita lakukan lagi, mohon ampun lagi, kita lakukan lagi, kita sudah menghamba pada dosa. Kita menjadi budak dosa. Karena kita telah hidup menurut keinginan untuk berdosa, mengikuti kehendak iblis. Di mana kita jatuh dalam dosa, berarti kita mati karena pelanggaran kita. Karena kita telah mengikuti jalan iblis. Kita dimerdekakan dari semua keinginan daging, dari penguasa kerajaan itu yang kita inginkan. Yesus akan melakukan itu. Ketika kita memegang kebenaran, kita akan dimerdekakan dari semua keinginan daging dan dari kuasa kerajaan angkasa. Apakah kita membayangkan dosa itu adalah dosa besar? Nggak apa-apa, dosanya masih kecil kok, kecil. Kan saya nggak membunuh, saya nggak berzina, saya tidak bersaksi dusta, saya tidak menginginkan
harta milik sesamaku. Nggak ada 10 perintah Allah yang saya langgar. Saudara-saudari, kekudusan bukan harus dosa besar. Baru kita nggak bisa tidur. Bukan. Perlu kita camkan dalam hati. Kekudusan itu bukan masalah abu-abu loh. Kekudusan itu adalah putih dan bukan hitam. Bukan separuh hitam, bahkan setitik hitam pun tidak bisa dikatakan kudus. Saya punya sebuah contoh. Dan karena contoh ini pun mungkin membuat kita berpikir banyak tentang dosa. Misalnya, saya dan A berteman baik, sahabat lah. Suatu saat, ada yang saya nggak suka dari si A ini. Dalam hati langsung saya mengumpat. Dengan kata-kata yang jelek lah, kamu nih, sok tahu lah, apalah. Pasti kamu punya niat yang nggak baik. Pasti kamu mau mengambil keuntungan apa. Setitik niat jahat di dalam hati, meskipun saya tidak ungkapkan kepada si A, sebenarnya telah merusak relasi kita dengan Allah. Karena itulah dosa. Dosa yang masih tersimpan di dalam hati. Dosa bukan perkara besar, dosa itu adalah noda. Ketika kita belum menyampaikan kepada si A, belum melakukan aksi, tapi Tuhan tahu hati kita. Relasi saya dengan Allah sudah rusak, sudah terganggu karena setitik noda dosa. Demikian jelinya, lembutnya dosa. Sedemikian liciknya penguasa angkasa merasuki dalam hidup manusia. Saudara-saudari, apakah kalau kita mendengar dosa yang demikian lembut, kita membutuhkan dimerdekakan? Tentu kita sangat membutuhkan dimerdekakan, artinya kita selalu diingatkan untuk mau pikul salib sangkar diri, untuk mau mengakui aku berdosa dan memperbaiki. Oke. Sekarang ayat 35. Tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Konsekuensi hamba yang berdosa adalah ketidaklayakan. Tidak layak sebagai anak, tidak layak tinggal dalam kerajaan kasih-Nya. Ingat, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Seleksinya apa? Ukurannya apa? Kelayakan kita sebagai umat, kelayakan kita sebagai anak yang bebas dosa. Dan ketaatan kita atas kehendak Allah dan hidup dalam kebenaran Allah. Itu ukurannya. Oke, ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus memerdekakan kita melalui firman-Nya yang hidup, melalui kehidupannya, melalui salib, bahkan kenangan akan Kristus pun masih memerdekakan kita melalui Ekaristi. Iman akan Allah tidak boleh berhenti pada ungkapan iman saja, supaya iman itu memerdekakan kita dari dosa. Harus apa? Harus melakukan tindakan nyata, harus menghidupi firman. Dengan apa? Supaya apa? Supaya kita mampu melawan keinginan berbuat dosa, atau kita mampu menolak dosa. Iman yang teguh memampukan untuk kita bisa mengendalikan keinginan daging, keinginan dunia yang menjerumuskan. Misalnya, kita mau menginginkan barang sesama, kita masih ingat, oh ya, 10 perintah Allah. Misalnya kita disakiti,
Susah sekali mengampuni. Kita mesti ingat, mengampuni 7 kali 7, 1 aja susah. Tuhan, beri saya kekuatan untuk mampu. Kita diingatkan terus. Ada hal yang mengingat kita terus. Ketika kita dimerdekakan oleh anak, maka saat itu hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada dalamku. Kristus yang ada di dalamku, Kristus yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh firman dalam anak Allah yang mengasihi aku, sehingga kehadiranku adalah kehadirannya. Ketika Kristus di dalam aku, kehadiranku adalah kehadiran Allah. Caraku berelasi adalah cara Kristus berelasi. Caraku menanggapi persoalan adalah seperti kehendak Allah. Jadi begitu. Jadi ketika sungguh Kristus hidup di dalamku, bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Sehingga kehadiranku adalah membawa Allah, membawa Kristus. Caraku berelasi membawa Kristus. Dan sebagai seorang anak Allah yang merdeka, sikapku adalah baik bukan hanya terhadap orang baik, tetapi siapapun aku bersikap baik karena aku baik. Pada dasarnya aku baik karena Kristus ada di dalamku. Aku telah dimerdekakan oleh kasih dan kebenarannya. Sehingga orang melihat Allah dalam diriku, orang dapat merasakan kasih pelayanan Allah melalui kehadiranku. Sebuah semboyan di dalam pelayanan kami adalah melayani seperti Allah melayani. Inilah berusaha untuk merasakan Kristus di dalamku dan menghidupi. Kristus di dalamku artinya menghadirkan kebaikan Kristus kepada siapapun yang aku layani. Kita sering bersikap baik terhadap orang, hanya kepada orang baik. Saya pernah ada sebuah cerita. Orang kaya mengadakan pesta perkawinan anaknya. Mengundang hanya orang-orang kalangannya. Mungkin orang-orang top yang diharapkan suatu saat dapat menolongnya atau yang pernah menolongnya. Tetapi apakah orang-orang yang justru perlu makan, yang seharusnya diundang, tidak termasuk hitungan. Sisa makanan pesta terbuang di tempat sampah. Saya pernah melihat ini. Sisa makanan berlimpah-limpah sampai yang merayakan pengantin itu bingung mau diberikan kepada siapa, saking banyaknya. Berlimpah-limpah. Rupanya dia memesan makanan berlipat-lipat. Apakah orang-orang yang tidak makan hari itu bisa merasakan? Tentu tidak. Akhirnya diberikan orang-orang dalam lingkungannya, cakupan mereka. Itulah. Kita kadang melupakan yang seharusnya mendapatkan. Di dalam APP kemarin ada satu. Saya ingat bahwa kita mesti ingat. Di dalam makanan kedua, kalau kita misalnya makan nambah, makanan kedua adalah haknya orang miskin. Kita perlu ingat supaya kita sadar bahwa bagian ke orang miskin ada di pada kita. Harus kita berikan. Kalau kita memiliki jiwa merdeka, kita tidak akan menahan ini. Karena dalam berkat kita ada berkat-berkat orang lain yang Tuhan titipkan. Dalam jiwa orang merdeka tidak akan menahan berkat-berkat ini. Karena kita yang bukan milikku harus aku bagikan. Oke. Ayat 37, Pak. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Saya akan persingkat karena waktu udah hampir malam. Gini, orang-orang Yahudi percaya bahwa mereka keturunan Abraham. Mereka orang merdeka, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mereka protes kepada Yesus, kamu kok mengatakan kamu akan merdeka. Saya sudah merdeka. Menjadi merdeka bukan masalah keturunan. Bukan atas usaha dan kekuatan sendiri, tapi karena anugerah dan belas kasih Allah. Sekali lagi, melalui salib.
melalui usaha orang benar dan yang berusaha melepaskan setiap saat atas segala keterikatan atas dosa. Itulah yang membuat orang makin merdeka. Orang yang telah berbuat dosa dengan kekuatan sendiri tidak akan mampu membebaskan dirinya tanpa Allah yang membebaskannya agar sungguh-sungguh merdeka. Namun hal ini perlu kerjasama kita dengan apa? Kita membuka diri atas karya Allah dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita terbelenggu dosa. Tanpa menyadari sakit, kita akan tidak membutuhkan obat, tidak membutuhkan kesembuhan. Kedua, selain menyadari, kita harus percaya bahwa Allah itu sang dokter yang sanggup menyembuhkan dan melepaskan. Kalau mengaku keturunan Abraham, mengapa berusaha membunuh Yesus? Membunuh itu bukan pekerjaan kebenaran, melainkan pekerjaan dosa. Oleh karenanya mereka bukan anak-anak Allah, karena kasih Allah tidak pada mereka. Karena mereka tidak mengasihi Bapanya, tidak mengasihi Kristus, bahkan mereka memiliki tanda-tanda kuasa dosa, kebencian, hasrat membunuh, mendustai diri sendiri. Kemudian saya teruskan, saya bahas ayat 38, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentunya kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham. Ketika orang Yahudi mengaku Abraham sebagai bapa, apakah mereka mengerjakan pekerjaan Abraham? Apakah mereka menuruti firman seperti Abraham? Apakah mereka mau meninggalkan zona nyaman demi menaati kehendak Allah? Ini pun koreksi buat kita. Apakah kita juga mau meninggalkan zona nyaman kita untuk melaksanakan kehendak Allah? Apakah aku ataupun mereka orang Yahudi atau mungkin direfleksikan pada kita telah melaksanakan perintah Tuhan tanpa membantah, meskipun itu pekerjaan sulit, apalagi ketika dia diminta untuk mempersembahkan anaknya. Seringkali kita untuk hal yang sederhana pun kita berat melaksanakan. Misalnya untuk ada orang di depan tetangga kita lah membutuhkan sejumlah uang. Padahal kita tahu bahwa uang itu sangat dibutuhkan, misalnya sakit, harus menebus, punya bayi, nggak bisa nebus di rumah sakit, harus mengeluarkan 5 juta, kita punya loh. Tapi kita berat sekali memberikan ini. Hal yang sederhana pun terkadang kita sulit untuk melakukan. Kita harus memerdekakan diri dalam setiap apapun. Orang Yahudi mengaku Allah sebagai Bapa. Tapi mereka membenci Yesus. Bertolak belakang sikapnya. Karena di dalam kehidupan kita banyak orang yang sombong karena keturunan seseorang yang terkenal atau dikenal. Demikian seperti orang Yahudi inilah mengaku keturunan Abraham, tetapi justru dia tidak menunjukkan warisan dari Abraham ada pada diri mereka. Kalau kita mengaku anak Allah, hendaknya warisan Kristus ada pada diri kita. Sebagai orang bilang, gennya mana? Gen kebaikan ada pada kita. Menunjukkan ciri bahwa kita ini adalah anak Allah. Kemudian pasal 40, 41, 43, kayaknya 42 nggak usah, sampai pada kesimpulan saja. Saudara-saudari, merdeka. Ketika kita dibaptis, kita menjadi merdeka karena penebusan. Kemudian, kita masuk di dalam permuritan untuk menjadikan kebenaran Allah, memerdekakan kita dari hari ke hari melalui pengenalan kita kepada Allah. Kita makin tahu setiap peristiwa, oh iya ya, begitu berbenturan, berkonflik, kita diingatkan harus mengampuni. Ya, begitu kita di jalan misalnya bersinggungan dengan orang, bentrok, kita langsung diingatkan,
siapa yang aku tinggikan, siapa yang harus aku kecilkan. Kita sebetulnya dimerdekakan dari setiap peristiwa ketika kita mengingat kebenaran-kebenaran Allah yang ada, yang berhasil kita serap, yang berhasil merasuki dalam hidup kita. Melalui apa? Setiap kita mau mengecilkan aku, harus ada yang aku sangkal, harus ada yang aku pingkul. Ketika itu berhasil, aku berhasil memerdekakan dengan mengecilkan aku. Setiap peristiwa pasti sebuah perjuangan. Kebenaran Allah akan memerdekakan kita. Ketika kebenaran itu kita lakukan dan kita hidupi, sehingga kebenaran itu menguasai hidup kita. Kalau kita bisa mengampuni, itu akan menjadi sebuah habit, kebiasaan. Terus dari bukan berarti sekali kita berhasil, kita bisa berhasil kemudian. Tidak. Ingat, si iblis itu selalu mencari celah. Jadi setiap bukan berarti saya bisa berhasil mengampuni. Dalam kasus lain kita pun harus berhati-hati. Kita tetap memohon Roh Kudus memberi kekuatan kita untuk memerdekakan kita melalui setiap peristiwa. Sehingga tanpa disadari, kita menjadi merdeka dari dosa selangkah demi selangkah. Istilahnya apa? Berjalan bersama Tuhan, kita dimerdekakan melalui setiap saat, setiap peristiwa. Kebenaran tidak hanya memerdekakan, tapi kebenaran itu juga menuntun kita menuju keselamatan, yakni hidup kekal bersama Allah dan para kudus di surga. Saudara-saudari, demikian mungkin renungan kita mengenai kebenaran yang memerdekakan. Semoga menjadi titik awal kita untuk kita mungkin mawas diri setiap saat kita adalah sasaran iblis untuk menjatuhkan kita. Kita tetap mohon Roh Kudus untuk memberikan kekuatan bagi kita agar melalui apapun kita dimerdekakan dari hari ke hari hingga pada saatnya kelak kita menjadi pemenang, merdeka dan memenangkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Justisia untuk firman-Nya malam hari ini. Kami kembali diingatkan, biarlah Tuhan semakin besar dan kita yang semakin kecil. Mari Bapak Ibu semua, kita persiapkan hati kita. Kembali kita akan bawa doa-doa syafaat kita. Mari kita bawa doa syafaat kita. Kita bawa dengan pujian bahwa kita percaya bahwa Bapa yang mendengarkan seruan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersamamu Bapa, ku kan terbang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Benar ya Tuhan, bahwa kami akan tenang jika bersamamu. Malam hari ini ya Tuhan, kami ingin akan membawakan doa-doa kami, doa-doa umat-Mu. Kami bawakan untuk seseorang yang merindukan kehadiran seorang bayi yang saat ini sedang mengikuti program bayi tabung. Kiranya Tuhan boleh mengabulkan permohonan mereka. Untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit, Bapak Willy, kiranya Tuhan boleh memberikan rahmat kesembuhan sehingga Bapak Willy boleh kembali pulih seperti sedia kala. Malam hari ini Tuhan, kami bersama saudara terkasih kami yang saat ini sedang ada di Medan sana, yang saat ini sedang berduka karena sedang ditinggal pergi oleh ibunda terkasihnya. Saudara kami terkasih Ibu Evri dan keluarga, kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada Ibu Evri dan keluarga yang ditinggalkan. Karena kami percaya bahwa Ibunda terkasih saat ini sudah bersama-sama dengan Bapa dan para kudus di surga. Kiranya kami yang masih Kau berikan kesempatan untuk berkarya, terus berkarya dalam tugas perutusan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kalau sampai hari ini kami pulih, masih ada di tempat ini, masih boleh menghirup udara segar, masih boleh menikmati kesehatan, semuanya adalah kebaikan Tuhan. Banyak sekali saudara-saudara kami yang mungkin mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, kesulitan yang mungkin mereka sembunyikan. Kiranya Tuhan di tempat tersembunyi mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan menilik hati mereka dan boleh memberikan mereka kekuatan dan kelepasan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap keluhan-keluhan umat-Mu, setiap permohonan-permohonan umat-Mu, karena Engkaulah Bapa yang setia, Bapa yang mengerti dan mendengarkan doa-doa kami. Amin. Bapak Ibu terkasih yang masih mengikuti PD hingga pada malam hari ini, terima kasih ya. PD ini tetap bisa berjalan karena juga dari Bapak Ibu terkasih melalui persembahan kasih yang setia dikirim ke dalam rekening PD Kakak Elsa. Oleh itu malam hari ini kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu terkasih yang merasa terberkati dan ingin memberikan persembahan kasih bisa disampaikan di rekening yang tertera di layar. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita angkat pujian bahwa Tuhan sangat memberkati kita dan berlimpah-limpah, kita iman. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
dengarkan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Persembahan Anda sangat berarti untuk pelayanan kami senantiasa. Oke, terima kasih pada malam hari ini sekali lagi Bu Yustia Elisa Sagita yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini memberikan pencerahan kepada kita, membawakan pesan dari Bapa. Jadwal PD akan datang, kita akan ada webinar yang bisa Bapak Ibu ikuti pada Sabtu tanggal 9 April mulai jam 5 yang bersama Pater Robi Wowor OFM. Link pendaftaran ada di layar, silakan Bapak Ibu bisa bergabung. Kita akan ketemu kembali di Misa Kudus Rabu 20 April ya, setelah Paskah ya. Bersama Romo Antonius Suhardi Antara Projo. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir. Persekutuan doa masih online ya, bulan depan ya, Rabu tanggal 11 Mei. Jamnya masih tetap 19.30 dengan tema Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Firman dibawakan oleh Ibu Emi Sri Haryati. Misa online berikutnya di Rabu 18 Mei bersama Romo Kamelius Deletis Da Kunha Projo. Romo kita juga. Ya Bapak Ibu semua, jika ingin mendapatkan informasi mengenai kegiatan kami dapat WA atau chat ke Sekretariat PD Elsa di nomor yang tertera di layar. Terima kasih sudah bergabung setia bersama PD online PDKK Elsa. Mari Bapak Ibu, tentunya kita masih terus pengen terus memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, namun waktulah yang harus memisahkan kita sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, ke rumah kita. Mari kita tutup video ini dengan doa. Bapa, terima kasih kalau malam hari ini kembali kami diingatkan ya Tuhan, Engkaulah yang besar dan kamilah yang kecil. Biar Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Terima kasih Kau telah utus Ibu Justisia untuk memberikan pencerahan, memberikan firman, mengingatkan kami. Biar kami tidak menyombongkan diri, biar kami tidak mengambil kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau yang mulia, biarlah kami yang semakin kecil. Bapak terima kasih kalau saudara-saudara kami masih setia, terus haus untuk mendengarkan firman, menyembah dan memuliakan Nama-Mu. Kiranya kami rindu boleh bergabung kembali bersama kami, memuji memuliakan Nama-Mu di PD yang akan datang. Sebentar kami akan berpisah ya Bapak, untuk kembali ke rumah kami, kembali ke aktivitas kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan selalu menyertai kami. Biarlah kekuatan daripada Tuhan, firman pada malam hari ini semakin berikan kami kekuatan untuk menapaki hari esok. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita akan bawa hati kita akan bawa di diri kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa karena Tuhan kita lebih dari pemenang. Mari kita pujikan dengan penuh keyakinan bahwa kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
panjinya, Yesus Raja segala raja. Puji Tuhan, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, puji Tuhan, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Puji Tuhan, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, aku lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Sampai jumpa PD yang akan datang. God bless you. Terima kasih, salam Oh iya. sambut Oh iya. bisa ya, ketemu Belum lagi bisa, nanti Ibu. dan Maaf, kesempatan. foto dulu, tadi lupa. Oh iya, iya. Ya, foto Mari, dulu, mari, mari. maaf. Saya lupa tadi ngumumkan ya. Buka Ya. kameranya dulu sebelum kita berpisah. Kasih senyuman. Ya. Oke, kita mau foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus Selamat memberkati. malam. Sampai Shalom. jumpa. Terima kasih. Malam Bu Saya Yustisia. undur diri ya. Semuanya. Yuk, makasih.